Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Investor Market Today IDTV. Pemirsa, usai menyelesaikan rangkaian lawatan luar negeri perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, sejumlah kerjasama dan komitmen investasi hingga ratusan triliun rupiah bagi Indonesia telah terjalin dalam rangkaian kunjungan ke 6 negara sahabat. Dan berikut kami rangkum selengkapnya untuk Anda. Dalam lawatannya ke 6 negara, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa pulang komitmen investasi senilai 18,57 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 294 triliun rupiah. Dari China, Prabowo membawa pulang komitmen investasi senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 158 triliun rupiah melalui kesepakatan yang melibatkan 20 perusahaan dari kedua negara. Bidang kerjasama meliputi manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kamar Dagang Indonesia dan Komite Tiongkok. Sementara di Amerika Serikat, Prabowo berhasil mempercepat implementasi program Just Energy Transition Partnership atau GETP untuk transisi energi yang adil dengan dana hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 312 triliun rupiah. Selain itu, kedua negara berkomitmen mendukung perdagangan yang adil dan berbasis hak asasi manusia melalui kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik untuk kemakmuran. Ya, pemirsa, bergeser ke Brazil, Indonesia kembali sepakati kerjasama senilai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 44,4 triliun rupiah dengan sektor keuangan, teknologi digital, energi, peternakan, pertambangan, dan industri dirgantara. Kerjasama ini difasilitasi oleh Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brazil. Sedangkan selama KTT APEC di Peru, Prabowo menandatangani nota kesepahaman atau MOU bebas visa dengan Presiden Peru Dina Boluarte. Ia juga melanjutkan pembahasan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif atau CEPA Kanada Indonesia bersama PM Kanada Justin Trudeau. Selain itu, pertemuan dengan PM Selandia Baru Christopher Luxon membahas program magang gratis. Dari lawatan di Inggris, dalam forum CEO Roundtable di London, Prabowo mengantongi komitmen investasi senilai 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 135,15 triliun rupiah. Bidang kerjasama meliputi transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Terakhir, di Uni Emirat Arab, UEA, Prabowo dan Presiden UEA MBZ sepakati memperkuat kerjasama di sektor energi dan pariwisata. Indonesia juga menyatakan ketertarikan mempelajari pengelolaan Sovereign Wealth Fund ala UEA untuk memperbesar kapasitas Indonesia Investment Authority atau INA. Presiden Prabowo Subianto menggeber lawatan ke luar negeri hingga membawa pulang 294 triliun rupiah komitmen investasi. Apakah lawatan ini bisa disebut sebagai diplomasi ekonomi yang sukses? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Tengku Reza Syah, selaku pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran. Selamat siang Bapak Reza, bagaimana kabarnya Pak Selamat hari siang, ini? salam dari Bandung. Baik, bagaimana kabarnya Bandung Pak? Kabar baik, Bandung seger, bersih. Baik. Terima kasih Pak Reza sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Market Today Terima kasih. IDTV. Pak Reza, usai resmi dilantik, Presiden Prabowo dan para menteri melakukan lawatan ke 6 negara selama 18 hari. Seperti apa Bapak melihat gaya diplomasi Bapak Prabowo ini, Pak? Ini unik ya, mungkin satu kata aja deh, gerak cepatnya luar biasa ini. Jadi ini adalah 16 hari kerja yang sangat produktif ya, sehingga membuktikan kepada dunia
bahwa Indonesia ini kelasnya bukan lagi Asia Tenggara, tapi sudah mendunia, dan secara diplomasi ini namanya Indonesia menjadikan dirinya itu a qualified middle power karena kombinasi bilateral jalan, multilateral jalan, kemudian kalau kita ambil pepatah itu sekali merengkuh dayung itu puluhan pulau terjangkau, dan manajemennya jelas gitu, tujuannya jelas sesuai dengan kepentingan nasional. Saya pikir Pak Prabowo ingin mempraktekkan diplomasi yang cepat, berkualitas, dan berkelanjutan. Oke, 16 hari kerja yang sangat produktif ya Pak untuk bisa membawa Indonesia Betul. mendunia. Bagaimana Bapak melihat respons dari 6 negara yang dikunjungi Bapak Prabowo kemarin Pak? Apakah Indonesia dan Pak Prabowo menunjukkan reputasi yang sangat baik Pak? Yang pertama saya lihatnya, kita kan lihatnya dari jauh ya. Beliau berkeliling, kita lihatnya dari jauh, dari Bandung deh saya lihatnya. Itu saya bisa melihat body language para kepala negara, kemudian cara mereka berjalan berdampingan, kemudian cara mereka duduk, tatapan mata, dan cara bersalaman, dan cara berpose. Ya. Ini benar-benar menunjukkan kedekatan ya. Barangkali karena Pak Presiden ini bisa berbicara dalam banyak bahasa, sehingga bisa langsung berbicara dari hati ke hati ya. Iya. Kemudian juga saya melihat dari tanggapan resmi pemerintah masing-masing negara tersebut di laman negara mereka, itu kesannya produktif, kesannya menjanjikan, dan kesannya itu ingin segera mencapai hasil yang positif. Iya. Juga saya melihat dari headline media massa, itu kelihatan pesannya sama. Jadi tidak mengkritik Indonesia, malah memuji kerjasama mereka ke depan. Kemudian juga di negara-negara tersebut warga negara Indonesia itu diizinkan bertemu dengan presiden mereka. Ini kan menunjukkan penghargaan pemerintah setempat pada pemerintah Indonesia dan juga kepada masyarakat Indonesia yang berada di sana. Kemudian juga ada acara yang bagi saya mendadak gitu. Misalnya ada audiensi dari kelompok-kelompok bisnis, dan disitulah presiden menunjukkan kualitasnya, berbicara dengan mereka dalam bahasa mereka sendiri, kemudian bertemu dengan kementerian teknis dan juga media massa dari negara setempat. Ini suatu hal yang langka, di mana seorang presiden itu bisa menjadi kepala negara iya, tapi juga pimpinan delegasi yang langsung berinteraksi dengan siapapun aktor yang ada di sana. Ini sesuatu hal yang mengagetkan dunia, karena presiden langsung turun mempromosikan Indonesia, presiden langsung turun berbicara hal-hal menyangkut kebijakan, presiden juga berlangsung turun bahkan memberikan nomor telepon beliau kepada para pengusaha tersebut. Ini merupakan sesuatu hal yang langka. Jadi style beliau ini sama dengan stylenya Donald Trump ini, berbagi telepon pada kalangan-kalangan tertentu. Oke, Pak, sebetulnya apa sih Pak urgensi daripada lawatan-lawatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Prabowo ini? Dan kalau misalnya kita tarik begitu ya Pak ya, kira-kira mungkin dari 6 lawatan ke negara yang sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo ini, kira-kira yang paling mencuri perhatian tuh di negara mana sih Pak? Di semua negara itu menarik perhatian ya, di mana beliau berada pada posisi, ada yang beliau posisinya di depan dekat dengan tuan rumah, ada posisi di belakang tapi juga di belakang tuan rumah. Ini kan menunjukkan penghargaan ya. Tapi kan kita berhadapan di dunia ini yang media massa seringkali mengendalikan cara orang berpikir ya. Di Amerika, di Cina itu menarik. Kemudian di Amerika juga menarik, tapi yang kalau media massa dunia melihatnya kontak beliau dengan Donald Trump gitu. Ini sangat menjanjikan, di mana kontak yang sekitar 2 menit 50 detik itu benar-benar meluluhkan rasa percaya dunia begitu, bahwa mereka berpikir ini tampaknya akan ada kerjasama yang sangat mendalam di kelak kemudian hari, dan juga mereka berbicara pada tataran kenegaraan, tataran pribadi, dan juga saling menghargai pencapaian masing-masing. Jadi kalau media internasional mengatakan kunjungan Pak Prabowo ke Amerika Serikat itu adalah sebenarnya merupakan pencapaian tertinggi kalau dari berbagai kunjungan yang 16 hari ini. Walaupun kunjungan ke negara-negara lain itu sama pentingnya, tapi bagi dunia Amerika Serikat adalah adik kuasa, dan untuk itu dunia sangat berharap banyak lewat Indonesia lah ini kerjasama selatan-selatan dapat terwakili, kemudian kerjasama Indonesia bilateral dengan Amerika Serikat menaik, kemudian peranan Indonesia dalam APEC menaik, peranan Indonesia dalam G20 juga menaik. Jadi
Semua ada titik-titik keberhasilan, tapi dengan Amerika Serikat ini sangat sangat mencuri perhatian dunia. Oke, baik Pak Reza. Bagaimana Bapak melihat pentingnya lawatan luar negeri ini dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia, Pak? Eh, Justru inilah yang uniknya, di mana kan selama ini dunia masih mereka-reka kan, bagaimana potensi ekonomi Indonesia, bagaimana stabilitas dalam negeri Indonesia, bagaimana posisi ekspor Indonesia, bagaimana kualitas produk-produk Indonesia, kemudian bisakah mereka kelak berinvestasi di Indonesia. Saya pikir dengan kedatangan Presiden RI itu ke sana, ini membukakan mata dunia gitu, bahwa mereka bisa bertanya apapun pada seorang presiden dan dijawab secara langsung, dan juga tim kepresidenan juga sangat proaktif. Jadi Indonesia ini membuka diri yang seobjektif mungkin kepada dunia. Jadi kalau selama ini dunia masih mempertanyakan sanggupkah Indonesia menerima investasi mereka, akankah ada hambatan-hambatan di dalam negeri, apakah pemerintahan yang baru ini bisa menjalankan fungsi-fungsi diplomasi dengan baik, ya sudah terjawab dengan sendirinya. Dan ini terlihat pada saat Presiden pulang, ya senyum dan membawa angka yang sangat fantastis, 294 triliun. Baik, dari hasil lawatannya Pak Prabowo berhasil membawa pulang komitmen investasi yang fantastis ya Pak. Apakah ini bisa Betul. menjadi indikator lawatan Pak Prabowo ini sukses dan mencerminkan keberhasilan pendekatan diplomasi dari Pak Prabowo, Pak? Saya pikir berhasil ya, tapi tentunya kita semua kan jangan jangan bertumpu pada angka berhasil saja kan. Tentunya kita hendaknya berpikir harus lebih berhasil ke depannya kan. Ya berhasil karena mencapai angka 294 itu kan nggak gampang. Di mana negara-negara besar tersebut sudah masing-masing negara kan sudah mengumpulkan pejabat pejabat kenegaraannya, kemudian pelaku ekonominya, kemudian juga industri-industri di sana, dan mereka sudah menghitung dengan sangat cermat bahwa angka yang totalnya 294 itu bisa mereka pertanggungjawabkan, bisa Indonesia pertanggungjawabkan. Jadi pada saat yang sama juga kita harus berpikir bahwa angka ini luar biasa dan MOU itu adalah dokumen formal namun belum mengikat. Maka harapan kita adalah MOU itu kita jadikan lebih operasional. Walaupun MOU itu sudah mencakup item-item seperti harapan kedua negara, tujuan dari kerjasama tersebut, perkiraan aktor yang terlibat, dan dampaknya bagi masa depan hubungan kedua negara. Jadi hendaknya angka 294 ini benar-benar kita pertanggungjawabkan di dalam negeri, karena ini akan menjadi suatu periode ekonomi Indonesia yang baru, di mana kita bukan hanya berbicara angka, tapi juga berbicara bagaimana menghidupkan angka tersebut dan membenarkan angka tersebut secara hukum nasional. Jadi untuk itu harapan saya ya hendaknya ada aktor-aktor dalam negeri yang benar-benar terlibat di kemudian hari. Misalnya angka 294 ini dimonitor oleh KPK, dimonitor oleh BPK, dimonitor oleh DPR, dimonitor oleh media massa. Karena bagaimanapun kita harus mempertanggungjawabkan angka ini kepada generasi Indonesia ke depan dan juga kepada mereka yang mempercayakan investasi mereka untuk Indonesia. Dan untuk itu pekerjaan kita tidak mudah. Misalnya harus benar-benar menyusun rencana besar investasi mereka masing-masing, misalnya mempermudah jaminan usaha, kemudian membuktikan kepada mereka bahwa kita ini sanggup bekerja secara manajemen internasional, kemudian dengan tenaga kerja Indonesia yang semakin terlatih, kemudian dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, jadi untuk itu 294 itu harapan saya tidak berhenti di situ saja, tapi dengan penuh kemampuan kita meyakinkan pihak luar bahwa kita akan bertanggung jawab, bahwa dana mereka itu akan sangat produktif, maka tidak mustahil 294 itu kelak dalam beberapa waktu akan menjadi 394 dan juga 494. Oke, angka yang cukup fantastis ini harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya untuk investasinya di Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Reza. Ya, pemirsa, Investor Market Today akan kembali sejeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fidelia Huangrio dalam Investor Market Today IDTV, dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Tengku Reza Syah, selaku pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran. Iya Pak Reza, sejauh mana hasil lawatan sebesar 294 triliun rupiah ini dapat menjadi acuan keberhasilan kebijakan luar negeri Indonesia? Apakah angka ini sudah cukup jumbo, Pak Reza? Jumbo ya, cuman bisakah
punyakah kita kemampuan mengelola dengan baik ya. Jadi untuk itu perlu kerjasama, perlu dialog-dialog lebih lanjut dengan negara-negara yang sudah mempercaya, yang merencanakan investasi di Indonesia kan. Cina misal 10 miliar dolar, kemudian Amerika Serikat 20 miliar dolar, Brazil 2,8 miliar dolar, bahkan Peru, Inggris sampai Selandia Baru dan Inggris semuanya memberikan janji ya. Iya. Tapi kan tentunya berpulang kepada kita kan. Sanggupkah kita mengolah dana tersebut menjadi rencana kerja kita yang produktif. Misalnya nanti mereka akan melihat kemampuan ke Indonesia dari berbagai perspektif mereka sendiri. Di mana kalau kita berbicara pada tataran yang lebih tinggi, maka yang terjadi adalah kata kunci seperti good governance, kata kunci seperti good corporate governance, kata kunci seperti management by objective, kata kunci seperti decision making dari top down dan bottom up, kata kunci lain seperti environmental impact assessment. Itu yang harus kita buktikan kepada luar bahwa kita mampu mempraktekkan manajemen setara dengan mereka. Jadi inilah yang harus kita buktikan pada mereka dan lewat kontak-kontak bilateral yang terus-menerus. Baik, lantas bagaimana Pak Reza cara untuk memastikan agar investasi yang dijanjikan ini benar-benar terrealisasi dan berdampak positif bagi perekonomian dalam negeri juga, Pak? Untuk itu memang secara teori itu namanya intermestik ya. Jadi kombinasi antara internasional dengan domestik. Masyarakat domestik hendaknya kita sadarkan bahwa investasi ini penting bagi kita semua, terutama sekali bagi rakyat Indonesia. Dan investasi ini memungkinkan peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Misalnya investasi ini memungkinkan perkuatan di sektor pendidikan, perkuatan di sektor kesehatan, dan perkuatan di sektor Human Development Index. Iya. Dan untuk itu pendidikan harus jalan terus. Oke, berarti memang dari dalam negeri pun harus diiringi juga dengan sektor pendidikan yang juga harus terus diperbaiki ya Pak ya untuk SDM juga. Ini bisa menjadi kesempatan juga bagi Indonesia untuk transfer knowledge juga dong Pak Reza. Tepat sekali. Kita hendaknya membuktikan pada dalam negeri bahwa masyarakat adalah aktor dalam pembangunan tersebut. Mereka bukan hanya melihat pembangunan tersebut, tapi akan melihat nilai tambah yang banyak untuk mereka. Misalnya akan ada potensi mereka mendapatkan kursus-kursus lebih lanjut, mereka akan mendapatkan pelatihan komputer dan juga pelatihan dalam bahasa asing. Dan ini yang masyarakat harus mengerti. Oke, baik Pak Reza. Dan dari pandangan Mbak Reza, apakah komitmen investasi ini akan berdampak langsung terhadap penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra, Pak? Tepat sekali, karena hubungan bisnis ini akan melibatkan banyak aktor. Misalnya kota, akan melibatkan misalnya diplomasi antar kota, akan melibatkan kalangan-kalangan profesional kampus, kalangan-kalangan lembaga riset di dalam negeri. Tentunya mereka akan bermitra dengan negara yang melakukan investasi tersebut. Kemudian juga media massa akan saling bertukar informasi. Kemudian para pejabat-pejabat di daerah akan saling kunjung mengunjungi. Jadi dampaknya itu multiplier. Ya. Oke, multiplier efek yang sangat luar biasa ya Pak ya. Dan apakah Bapak melihat ada negara-negara tertentu yang terlihat lebih menonjol Pak dalam memberikan komitmen investasi? Misalnya karena memang menjadi mitra dagang kita yang sudah sejak lama begitu. Terutama sekali saya melihat ada dua negara ya. Pertama adalah Amerika Serikat dan China. Kemudian yang unik adalah Inggris. Inggris itu menyiapkan pelatihan bahasa Inggris untuk guru-guru Indonesia dan mereka sudah berbicara dengan angka. Ada puluhan ribu guru Indonesia yang siap dilatih. Jadi saya pikir kita harus melihat bahwa masing-masing negara ini memiliki keunggulan masing-masing begitu. Ada yang unggul secara pembangunan berkelanjutan, ada yang unggul secara energi listrik, ada yang unggul di aspek kesehatan, ada yang unggul di aspek keuangan dan juga ada aspek pendidikan. Dan masing-masing itu hendaknya kita perlakukan dengan sangat terhormat. Oke, kemudian apa saja mungkin Pak yang menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan hasil kesepakatan ini, baik dari segi birokrasi maupun politik, Pak Reza? Ya, pertama birokrasi ya.
karena bagaimanapun kita sedang menghadapi pemilihan kepemimpinan tingkat daerah kan. Dan saya sangat berharap kepala daerah yang akan terpilih nanti levelnya gubernur, bupati atau wali kota itu sadar bahwa investasi yang sudah digapai selama ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga dengan baik-baik. Kemudian pada saat yang sama juga masyarakat juga harus bertanggung jawab bahwa investasi ini adalah penting bagi masa depan negara dan juga penting bagi mereka, di mana akan ada dampak terhadap pendidikan, ada dampaknya terhadap corporate social responsibility, kemudian ada juga dampaknya terhadap hubungan bilateral di level perkotaan, level provinsi dengan negara yang memberikan investasi tersebut. Itu yang pertama dari dalam negeri yang kita harus waspadai. Dan untuk itu masyarakat harus berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk sebelum nanti investasi itu datang, mereka sudah semakin maklum akan pentingnya investasi asing, terutama sekali bagi negara-negara yang tidak membawa pekerja ke Indonesia. Karena kita perhatikan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, kemudian terutama sekali Amerika Serikat dan Inggris, Selandia Baru dan juga Australia itu datang hanya membawa manajemen tingkat tinggi, pemimpin utamanya, kemudian manajer-manajer level tengah, dan kemudian level bawah mereka melakukan pelatihan di dalam negeri Indonesia. Ini yang kita harus junjung tinggi harapannya. Kemudian juga kita harus berpikir bahwa luar negeri belum tentu berbahagia dan perkembangan ini. Mereka tentunya akan melihat adakah sisi-sisi yang kurang elok di Indonesia. Misalnya bagaimana hubungan industrial kita, kemudian bagaimana sikap investor tersebut pada saat datang ke Indonesia. Jadi mohon kita menjaga stabilitas dalam negeri dan kita menjaga marwah Indonesia. Kita perlakukan tamu tersebut dengan penuh rasa hormat. Oke, baik Pak Reza. Mungkin terakhir Pak, terkait dengan peluang yang mungkin bisa ditangkap oleh pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Di saat mungkin adanya presiden terbaru Amerika Serikat juga Donald Trump, kemudian juga mungkin adakah negara-negara yang perlu dikunjungi oleh Pak Prabowo Subianto nanti ke depan setelah 6 negara tadi begitu? Tentunya Pak, kontak dengan Donald Trump itu harus dibina lebih lanjut ya. Apalagi sudah ada hubungan batin antara presiden kita dan presiden Amerika Serikat, dan tipe mereka itu sama, ingin bekerja cepat dan ingin hasilnya cepat, tapi hasil itu terkelola dengan baik dan rencana itu terprogram dengan baik. Ini adalah ciri-ciri Pak Donald Trump dan juga Bapak Prabowo Subianto, dan saya pikir hubungan yang baik antara kedua pemimpin ini mengingatkan saya pada dekatnya hubungan antara Presiden Indonesia di masa lalu Bung Karno dengan John F. Kennedy, di mana mereka bisa berhubungan dengan sangat baik. Apalagi Donald Trump sudah mengatakan, ini telepon saya, you kontak saya kapanpun waktunya cocok buat Anda. Kemudian juga saya pikir janganlah sampai kerjasama kita di level global ini bikin sedih tetangga kita. Mungkin tiba saatnya Bapak Prabowo melakukan juga kunjungan muhibah ke sesama negara Asia Tenggara agar mereka juga tahu bahwa Indonesia ini tidak melupakan Asia Tenggara, walaupun Indonesia sudah bermain di level dunia saat ini. Oke, baik Pak Reza, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya di Investor Market Today IDTV siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu dan sukses Pak Reza.